dan rekan saya Aldi. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai VLAN dan jenis-jenis VLAN. Untuk lebih jelasnya bisa simak videonya. Latar belakang masalah. Tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi seluruh nilai tugas kami, dan jika ada kesalahan dari video presentasi yang kami buat ini, mohon disampaikan secara baik-baik. Apa itu VLAN? VLAN adalah Virtual Local Area Network yang dapat menghubungkan beberapa perangkat dan mesin dalam satu jaringan. Tanpa harus menempatkan perangkat di lokasi geografis yang sama, VLAN melakukan pengelompokan satu atau lebih LAN untuk berkomunikasi satu sama lain dan berbagai dalam broadcast domain. Tujuan pembelajaran: mengenal jaringan VLAN, mengetahui konsep dasar VLAN seperti data VLAN, default VLAN, manajemen VLAN, voice VLAN, dan paham akan cara kerja VLAN, mengetahui kelemahan dan kekuatan VLAN, dan menuntaskan semua tugas. Mengenal jaringan VLAN. Melalui VLAN memungkinkan untuk menambahkan tag ke setiap frame Ethernet yang sekarang ini dikenal pada bingkai Ethernet sebagai header IEEE 802.1Q atau tag VLAN. Tag tersebut untuk menangani jaringan siaran internet Ethernet sehingga dapat meningkatkan kecepatan bandwidth dalam suatu jaringan. Jaringan VLAN membagi jaringan layer 2 menjadi workshop dan dapat mengurangi traffic yang tidak diperlukan pada jaringan. Konsep dasar jaringan VLAN. Jaringan VLAN merupakan suatu model yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak administrasi sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. VLAN dapat meningkatkan kinerja jaringan secara keseluruhan. Pengguna VLAN menjadikan pemindahan, penambahan, dan perubahan host menjadi mudah, sama seperti jaringan LAN untuk sebuah router atau device layer 3. VLAN terdiri atas device yang berada dalam suatu bridging domain. Untuk menerapkan VLAN memerlukan address table masing-masing. VLAN terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu sebagai berikut. Data VLAN. VLAN dengan tipe data. VLAN dikonfigurasikan hanya untuk use dan tidak memiliki kemampuan untuk mengirim voice-based traffic. Data VLAN hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. 2. Default VLAN. Ketika pertama kali switch dinyalakan, maka semua port yang ada di switch akan menjadi anggota default VLAN. Default VLAN dari switch adalah VLAN 1, di mana VLAN tersebut tidak dapat diganti namanya. Native VLAN. Link antara switch dengan switch atau switch dengan router akan menjadi native VLAN. Native VLAN berfungsi untuk tag traffic dan untag traffic. Native VLAN dikeluarkan untuk port ranking 802.1Q. Port ranking 802.1Q menempatkan untag traffic pada native VLAN. Manajemen VLAN. VLAN yang dibuat untuk administrasi dalam mengatur kapabilitas dari switch, atau VLAN yang dibuat untuk memanage perangkat yang terhubung. Sebuah VLAN harus diidentifikasi secara khusus agar dapat dijadikan sebagai manajemen VLAN. Pada manajemen VLAN, kita dapat memberikan IP atau subnet mask sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Telnet, SNMP, atau SSH. Voice VLAN. VLAN dengan tipe voice VLAN hanya dapat digunakan sebagai traffic voice. Voice VLAN mendukung voice over IP, VoIP. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui internet. Sebuah VLAN bekerja menggunakan frame IEEE 802.1Q atau dikenal dengan standar IEEE 802.1Q, merupakan sebuah kumpulan standar IEEE yang diartikan sebagai kendali akses media lapisan fisik
dan sublapisan yang terdiri atas lapisan jaringan data link dari standar Ethernet kabel. Kelebihan VLAN. Yang pertama, meningkatkan performa jaringan. VLAN mampu mengurangi jumlah data yang dikirim ke tujuan yang tidak perlu. Yang kedua, mempermudah administrator jaringan jika perangkat komputer berpindah perangkat atau tetap terhubung dengan jaringan mana perangkat itu berada. Yang ketiga, mengurangi biaya dalam jaringan. Yang menggunakan VLAN, kita dapat membuat jaringan private meskipun kita tidak sedang berada di dekat jaringan. Hal ini tentunya meminimalkan biaya yang diperlukan untuk menarik kabel LAN ke lokasi baru. Yang keempat, menjamin tingkat keamanan yang tinggi. VLAN dapat membatasi pengguna yang dapat mengakses semua data sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hak akses. Kekurangan VLAN. Yang pertama, data yang dikirim secara broadcast terkirim ke semua VLAN. Yang kedua, menurunkan kinerja DHCP. Yang ketiga, tidak mampu mengamankan aliran data. Yang keempat, keterlambatan peralatan. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan rekan saya Abi, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan lainnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.